Halo, sudah? Jaringan lancar, Sudah dosen. terlihat? Iya. Jaringannya iya. Bentar, saya tadi. Nah, ini dia. Ini saya share lagi. Ya, ini. Nah, jaringan bagus tapi kok ada yang bicara ya? Enggak. Udah. Ya, ini tampilannya di Excel. Jadi yang saya bilang tadi attendance list. Di sini ada tulisannya. Pak Bayu ya kan join jam berapa tadi? Ya, jam 12.44. Terus live lagi jam berapa? Join lagi Bu Nurmaya jam berapa? Live lagi jam berapa? Kelihatan. Selama di sini berapa kali join, berapa kali live, berapa kali join. Jadi nggak perlu Bapak Ibu ya itu absensi siswanya disabsen. Jadi kelihatan, oh kok saya hadir Pak gitu kan. Bapak aja nggak tahu padahal kita udah punya tahu ada attendance listnya pesertanya. Jadi presensinya itu sudah ada langsung di Microsoft Teams. Nah, kalau yang di aplikasi yang lain gitu kan mungkin harus bikin formulir dulu, bikin Google Form dulu, hadir ya, isi di situ baru direkap sama Ibu. Kalau di Microsoft Teams dia attendance listnya sudah ada, presensinya, kehadiran siswanya sudah ada. Jadi siswa itu bilang, kamu berapa lama ikut webinar saya, kelihatan di situ. Dia masuk jam berapa, dia keluar lagi, terus masuk lagi jam berapa, keluar lagi kelihatan. Gitu. Jadi presensinya secara online, secara data ini dia masuk jam berapa, keluar jam berapa. Ya, itu Bapak Ibu untuk yang tadi Bu Ajija gitu kan. Kalau memang yang di Google Form kan Ibu buka dulu Google Form lagi, buka lagi Google Meeting. Tapi kasarnya buka beberapa ruangan lah. Kalau di Microsoft Teams satu ruangan kelas bisa membuka macam-macam dalam satu kelas itu sendiri. Gitu. Ya, ini saya bisa ada lagi sebelum dilanjut lagi. Halo, Iya, Pak silakan. Iya, silakan Pak. Berkaitan dengan aplikasi yang banyak dipakai itu kan lebih banyakkan Zoom ya. Yep. Dalam meeting-meeting. Terus dari beberapa aplikasi itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Iya, betul. Nah, kalau boleh kami tahu untuk kekurangannya di Microsoft 365 ini apa ya Pak? Apakah lebih banyak keunggulannya dibanding aplikasi-aplikasi yang lain, khususnya dalam pendidikan? Iya. Terima kasih, itu saja. Oke, baik. Jadi gini, yang saya bicarakan tadi kan misalnya kita pembelajaran itu ada sinkronis ya, ada asinkronus, ada asinkronus. Nah, yang pembelajaran sinkronus itu kan secara langsung. Kayak sekarang ini webinar itu kan langsung nih, sinkronus, ya kan. Dalam Teams, sama kayak misalnya yang Bapak sebutkan tadi Zoom gitu kan, itu kan sinkronus. Tapi kan ketika Bapak menggunakan Zoom, presensinya pakai apa? Bapak cek satu-satu di sebelah kanan. Oh, si A hadir, si B hadir gitu doang. Iya, hanya datanya ya kan? saja. Kehilang ya udah nggak ada. Iya, gitu kan. Jadi hanya itu kan. Nah, terus kalau misalnya biar orang itu tahu hadir apa enggaknya, biasanya orang bikin formulir sendiri. Misalnya, ya kan, bikin formulir sendiri. Silakan Bapak nih saya kasih linknya. Kalau hadir, masukin saya hadir. Jadi dari rekap linknya itu dalam bentuk Excel Bapak kelihatan kan begitu. Tapi kan aplikasi yang lain. Nah, di Microsoft Teams ini kelebihannya gitu kan. Memang dia presensinya langsung di situ. Saya jadi host, saya yang ngajar, bisa saya jadi gurunya. Saya tinggal klik yang di sebelah kanan gitu kan. Ya, attendance list-nya ini. Nanti kalau Bapak Ibu jadi host, ada di sebelah kanan attendance list-nya. Gitu. Ini sebelah kanan ini ya, yang di people. Ya, itu ada download attendance list. Itu secara otomatis selama percakapan ini belum selesai gitu kan, dia akan terekam semua. Kalau udah di live gitu, kita udah keluar, attendance list-nya nggak bisa di-download lagi. Jadi kalau kita misalnya belajar 2 jam, selama 2 jam tuh siapa aja sih yang masuk, siapa aja yang keluar. Kayak gini pesertanya ada 13 orang hari ini yang hadir gitu kan. Yang nggak hadir siapa aja gitu kan. Ini ada di sini. Ya, ini ada di sebelah kanan suggestion-nya. Ya, ini bisa kita telepon. Misalnya Pak Haji Jen misalnya ask to join.
Nanti ketika asked to join, ya kan asked to join, nanti dia akan di handphonenya kalau sudah terinstall kayak Pak Ustadz Sapi'i gitu kan, udah diinstal gitu kan, itu nanti dia telepon ke saya, bunyi. Ini siapa yang telepon? Oh dari Teams. Nah itu diminta gabung. Ketika angkat teleponnya langsung gabung ke rapat. Gitu. Kan kalau di gym kan enggak, gabung tuh telepon di WA, ayo gabung masuk dulu kan begitu. Nggak bisa dihubungin. Nah kalau di sini kita bisa hubungin. Oh siapa nih pesertanya tadi Pak Haji Jan saya asked to join. Misalnya siapa lagi di sini yang belum gitu, belum hadir gitu kan. Itu bisa di asked to join semuanya. Diminta suruh gabung ke dalam rapat ini atau webinar ini. Gitu. Nah memang yang Mbak Pati bilang tadi ada kelebihan, ada kekurangannya, ada plus, ada minusnya gitu kan. Kalau minusnya gitu kan, itu di Office 365 yang tampil dalam bentuk kameranya hanya 9. Kan tadi disampaikan hanya 9 aja yang tampil di panggung. Jadi kayak Gitu. nah, ini kan ada 4 nih, saya ada 4 ya kan. Nah, kalau misalnya ada kamera yang dihidupkan lagi, nambah lagi. Jadi yang 9 itu kasarnya dia memberikan 9 orang aja. Kenapa 9 orang? Oh, misalnya yang jadi moderatornya ada 4 orang gitu kan, kita ngadain rapat. Atau ngadain seminar moderatornya 4 orang. Selebihnya terus narasumbernya 4, moderatornya 1 gitu kan, 5 orang gitu kan. Atau misalnya MC-nya 1, 6 orang. Itu bisa tampil semuanya. Nah, selebihnya itu jadi peserta gitu loh. Jadi nggak tampil videonya. Walaupun video dihidupkan hanya 9 saja yang hidup. Gitu. Oh, begitu. Itu kekurangannya. Ya, ya. Kalau di Teams ya. Nah, karena dia kan proses pembelajaran. Kalau misalnya di tengah aplikasi sebelah yang Zoom, dia kan tampil semua. Kalau kameranya ada 20 orang tampil. Tapi besarnya kamera akan makin mengecil. Ya kan, biasanya dia maksimal 20 orang satu satu tampilan, lebih dari 20 masuk ke tampilan kedua. Gitu. Oh iya. Nah, makanya kalau Zoom itu memang dibuat untuk rapat gitu kan, untuk seminar, tapi kasarnya tidak ada proses virtual kelasnya. Kalau di Teams ini kan ya udah pertemuan besok hari Senin kita webinar ya. Berarti kita rapat seperti ini atau misalnya pertemuan online seperti ini. Gitu. Minggu besoknya lagi kita nggak rapat ya, saya masukin materi gitu kan. Saya kasih pertanyaan, kamu silakan kerjain atau kamu silakan lihat materinya. Kalau di Zoom kan kita sharingnya nggak bisa tahu gitu. Pertemuan keberapa, ya kan, maka tadi dibuat salurannya. Saluran pertama misalnya untuk bahas apa, misalnya saluran pertama untuk bahas conversation gitu kan. Saluran kedua misalnya listening gitu kan. Saluran ketiga apa. Jadi kalau orang nggak paham tentang conversation ya tanya di saluran conversation. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak WA kan bingung nih. Kita udah bahas misalnya conversation, tiba-tiba ada yang nanya listening, nanya conversation, jadi kan nggak tersusun rapi gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih saluran nih, ada saluran ya, saluran atau channelnya untuk conversation yang kurang jelas silahkan nanya di conversation. Kayak tadi saya yang kurang jelas di Teams, tanya di Teams nantinya di chatnya. Ya, terus kalau misalnya ada yang tentang Microsoft Educator, tanya tentang Microsoft Educator di salurannya. Jadi kalau general kan semua ada yang bahas Teams, ada bahas ini, akhirnya kan yang jawabnya juga gurunya bingung mana dulu yang dijawab nih kan gitu. Oh pertanyaannya apa nggak jelas, maka dibuatlah saluran-saluran itu. Gitu. Dan yang kedua Microsoft Teams bukan hanya untuk satu kelas. Misalnya bukan hanya pelajaran bahasa Inggris saja, gitu kan, tapi bisa ada pelajaran bahasa Indonesia, ya pelajaran bahasa Arab. Saya mengampu pelajaran bahasa Arab. Saya bikin Teams-nya untuk bahasa Arab. Saya ngampu belajar bahasa Inggris, Teams-nya ngampu bahasa Inggris. Terus materi yang saya sampaikan dibikin saluran. Oh, saluran pertama conversation. Di filenya udah ada, misal file PDF di-upload. Nanti siswanya kan bisa baca, bisa lihat dulu materinya apa. Sebelum masuk, kalau ada pertanyaan nanti kita rapat ya. Di pertemuan ketiga, conversation apa silakan kita tanya jawab. Saya pengen dengar kamu berbicaranya seperti apa. Bisa langsung di Teams juga gitu. Jadi nggak banyak aplikasi gitu kan digunakan, tapi semua dikolaborasi dalam satu tempat namanya virtual class Microsoft Teams. Gitu. Nah, di Microsoft ini satu kelas gitu kan, sama sih dengan aplikasi yang lain. Itu misalnya bahasa Inggris yang ngajar ada 2 orang gitu kan.
oh pertemuan 1 sampai 3 gurunya si A, pertemuan 4, 5, 6 gurunya si B. Itu bisa digabung. Oh, misalnya Pak Ustadz Sapi'i ngajar apa sih pertemuan pertama? Oh, ini gitu. Saya sebagai misalnya asistennya Pak Sapi'i gitu kan. Gitu. Co-teachernya gitu kan. Gitu. Ada koordinator teachernya, ada teachernya misalnya gitu. Ada gurunya, ada asisten gurunya gitu. Nah, itu bisa dilihat, oh materinya ini. Oh, saya mau tambahin materi keempat. Nah, Pak Sapi bisa lihat, oh saya mau ngasih materi keempat apa ya, gitu. Jadi ketika saya berhalangan, saya tahu, oh materi keempat yang dibahas ini. Gitu. Jadi bisa sinergi jadinya gitu loh guru bahasa Inggrisnya. Jadi ketika kalau di kelas kan biasanya, oh si A gurunya berhalangan ngajar apa. Terus nanya, si Pak Sapi kemarin ngajar apa ya? Oh ini kan nanya. Tapi kalau di Teams kan bisa lihat, oh udah ngajar 1, 2, 3. Berarti saya pertemuan 4, 5, 6 gitu. Di RPP-nya ya. RPP-nya kan kelihatan gitu. Itu sih. Jadi kalau saya bilang emang kalau tim kekurangannya hanya tampilnya hanya 9 orang aja, nggak bisa lebih. Kalau untuk di HP hanya 4 ya Pak ya? Iya, di HP hanya 4 karena nggak muat layarnya makin kecil lagi ntar. Gitu ya. Enggak, kalau di Zoom kan saya kira bisa digeser-geser kan. Saya pengen lihat kok ini nggak bisa ya? Enggak, dia hanya 4 aja. Oh begitu. Baik. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Ya, ini saya lanjut lagi tentang Microsoft Teams tadi. Nah, fasilitas di Microsoft Teams ini, ya di sini tadi saya jelaskan, kalau misalnya saya mau telepon, bisa telepon. Misalnya saya mau telepon Ustadz Sapi'i, tapi saya nggak punya nomor teleponnya. Tapi saya satu kelas sama Ustadz Sapi'i, itu bisa saya telepon tanpa harus memasukkan nomor telepon. Yang penting saya tahu kalau Ustadz Sapi'i ini satu kelas dengan saya. Seperti itu. Jadi ada ya sebelah kiri ya, di sebelah kiri ada aktivitasnya. Tadi aktivitas satu kelas apa nih? Oh, Pasar Rial ngupload materi, yang lain tahu nanti ada materi di aktivitasnya. Oh, nih ada yang mau bikin rapat Zoom, aktivitasnya apa aja? Oh, ini rapat Zoom ada aktivitasnya. Gitu. Nah, ini ada chat, misalnya saya klik di chatnya gitu kan. Nah, ini chatnya semua gitu kan. Nah, ini chat semua ya. Ini apa aja? Oh, ada meeting Zoom jam sekian nih fasilitas chatnya. Ya, terus ada Teams-nya tadi saya bilang tadi untuk cara membuat virtual kelasnya. Ini kelas ikhlas, ada pengenal Microsoft Teams, ada edukator community. Ada tugas tadi, ada assignment-nya apa ya? Ya, ini assignment di beberapa kelas nih. Saya mau lihat misalnya assignment-nya di kelas TOTI kelas. Saya next. Nah, ini assignment-nya. Ya, ini ada schedule-nya. Di schedule tanggal berapa? Nanti jam 10 malam dia baru keluar assignment-nya. Ini ada kalender. Satu lagi saya bilang kalender. Nanti Bapak Ibu gitu kan. Kebetulan yang namanya ini kan biasanya harus praktek nih. Ya. Bagaimana cara membuat kita webinar seperti ini? Yang pertama, silakan Bapak Ibu di kalender. Di kalender ini ada di sini ada pilihan 2, ada schedule meeting, ada live event. Nah, kita pilih schedule meeting karena apa? Kita kan mau ada diskusi 2 arah. Makanya pakai schedule meeting. Kalau live event itu diskusi hanya 1 arah. Saya hanya menyampaikan seperti nonton video, tapi pesertanya bisa 1000 orang. Kalau live meeting hanya 250 orang pesertanya yang bisa gabung. Kalau live event bisa 1000 orang, tapi orang hanya menonton saja. Seperti kita menonton TV. Nah, kita pilih adalah schedule meeting. Nah, schedule meeting misalnya saya buat di sini tanggal berapa. Ya, terus di sini misalnya saya mau meeting dengan beberapa orang saja, bisa tambahkan. Misalnya di sini ya kan. Saya tambahkan misalnya Ajijah gitu kan. Nah, di sini itu bisa saya tambahkan di sini. Orangnya, ini orangnya. Tapi kalau saya mau meeting tapi untuk satu kelas, saya pilih channelnya.
Kayak tadi hari ini saya pilih channel. Channelnya di sini. Ikhlas misalnya. General. Nah, semuanya masuk. Jam berapa? Misal saya buat besok jam 13, tanggal 3 Juli, jam berapa? Saya buat misalnya di sini jam 1 lah ya. Sini jam 1 gitu kan, siang, jam 3 sampai jam berapa? Ini bisa mau rapat berapa jam, nggak masalah. Tidak berbayar. Ya. Tapi kan kalau di aplikasi yang lain ada kita bikin rapat hanya 40 menit. Kalau lebih dari 40 menit bayar. Kalau ini enggak. Mau rapat 4 jam, 5 jam terserah. Misalnya saya rapat sampai jam 3. Ya, ini jam 3. Jam 1 sampai jam 3, 2 jam. Besok ini sudah, ini aja dibuat. Judulnya apa? Misalnya besok 02. Ya, itu tentang Microsoft OneDrive. Ya, OneDrive dan Microsoft Sway. Ya, ini saya buat nih buat besok. OneDrive, Microsoft Sway. Kalau sudah, kita send. Nah, di sebelah kanan tanggal 3 kelihatan? Ya, ini ada tanggal 3. Gitu. Ini tanggal 3 sudah ada di sini gitu kan. Saya klik di sini. Ya, nanti kalau memang mau dikasih linknya, maka tadi Pak, Bapak kok ada linknya dari mana? Nah, link ini saya pakai yang ini ya, yang hari ini. Ini di join, klik kanan copy link di bawah. Nanti taruh di WA. Gitu. Jadi join, klik kanan di link, taruh di WA. Gitu. Ya, itu yang cara membuat kelas di kalender. Nanti Bapak Ibu tugasnya bikin kelas. Pertama tugasnya bikin kelas tadi, bikin kelas bagaimana, sama channelnya bagaimana, gitu kan. Silakan ditaruh materinya. Terus yang kedua, ya kan, itu bikin meetingnya seperti ini. Ya, ini kayak meeting nih udah terjadi. Ini saya klik kanan di sini copy join meeting di sebelah bawah, copy link, nanti dipaste di WA. Itu join meeting untuk besok. Ya, itu join meeting untuk besok. Jadi bikin di kalendernya seperti ini. Terus yang kedua, selanjutnya ketika kita bikin meeting itu sama aja misalnya gini. Tadi saya buka jam 12.30 karena saya prepare takutnya jam 1 ada kendala, nggak on time gitu kan. Ternyata kan tadi 15 menit gitu kan. Saya udah buka. Ternyata ketika buka belum ada yang masuk dalam kelas ya kita waiting nunggu. Jadi kalau kelasnya masih kosong, saya sebagai guru saya nunggu. Ketika ada orang masuk gitu kan, gabung udah kelasnya terbuka gitu. Jadi jangan Pak kok saya nggak masuk ya, pantas aja orang pesertanya belum ada yang masuk, gimana kita mau mulai gitu Teams-nya di rapatnya ya. Itu jadi tadi Ibu nanti bikin tugas seperti ini, terserah nanti Ibu undang siapa ya kan, gabung di kelas saya, bikin kelas, gabung di kelasnya, diajak gitu kan. Terus Ibu bikin rapat seperti ini gitu kan. Ibu sampaikan aja materi apa. Gak usah lama-lama, sekitar 5 menit, 10 menit gitu kan. Misal Pak Ustadz Sapi nyampein tentang bahasa Inggris. Nanti tampilin nge-share-nya bagaimana nge-share-nya. Nge-share-nya tadi ada di sini gitu kan. Di-share, yang gambar share tadi panduan saya sudah ada. Saya buat misalnya apa? Pengenalan Microsoft. Ini nge-share-nya seperti ini. Bagaimana caranya Ibu bisa nge-share. Jadi nanti tugasnya itu ya, ini bagaimana cara nge-share-nya materi-materi ini gitu kepada peserta. Nah, selanjutnya ya di panduan saya itu bagaimana kalau misalnya dia masuk kelas tadi kan, ini Teams kelas gini kan, saya masih kasih kode kelas saya bagaimana. Manage team. Nah, di kode kelas ini, di manage team ini, ya ini ada kita ngasih kode kelas. Jadi nggak masukin link yang banyak itu. Saya kasih misalnya, ini member saya di kelas, ya semuanya. Ini saya, terus di sini ada setting, ya terus di sini ada template. Nah, di sini di generate. Ini kode kelas. Jadi nanti bisa di copy,
saya masukin ke WA, gabung ya ke kelas saya Ustadz Sapi, ini gabung. Nanti saya tinggal masukin kode kelasnya gitu kan, langsung masuk ke kelasnya. Ini cara gabungnya. Gitu. Atau misalnya kelebihannya lagi, saya bisa lihat di analitik. Nah, ini analitik hari ini. Ya, analitik ini bisa kelihatan summary-nya ada berapa? 28 user, apps-nya ada 7, share point-nya ada sekian, 8 mega yang saya sampaikan tadi. Ya, engagement-nya ya nih. Terus di sini nanti kelihatan activity user-nya kelihatan. Ya, activity user-nya misalnya kapan dia rame activity user-nya. Terus kapan ininya. Nah, ini semua akan kelihatan datanya. Jadi di kelas juga kita bisa yang aktivitas usernya yang udah mengerjakan soal siapa, yang belum mengumpulin soal siapa, kelihatan di activity usernya. Ini meetingnya jamnya banyak di semua member, guestnya tadi apa gitu loh. Nanti di kelas TOT-nya ini. Gitu. Jadi kalau apps-nya ini bisa kita tambah tadi, mau apps-nya apa, tambahin apa. Misalnya tambahin yang lain gitu kan, tambahin tentang Word, Excel, PowerPoint. Nah, yang mungkin yang beda dari yang lain, ya, beda dari yang lain, ini di general ini, misalnya ada, ya kita mau nambahin apa di new dokumen, coba ya, saya mau nambahin kolaborasi misalnya gitu kan, ini ada makalah, tolong kita edit bareng-bareng, ini bisa dibuka new dokumen. Apa misalnya tentang Pancasila. Ya. Ini bukan dokumen Word, tapi masih dalam satu kelas. Tidak keluar dari Teams-nya. Ya, ini. Nah, ini Word ya, Office 365, tapi di dalam kelas Teams. Tidak keluar lagi. Jadi dalam kelas Teams ini ada Word-nya, misal tambahin Pancasila adalah, nah, misalnya Pak Ustadz Sapi menambahkan itu, bisa di sini ada namanya kolaborasi. Ya. Ini juga di Word-nya pun ada yang namanya conversation. Gitu. Di Word-nya ada juga kita ngomong bicara bahasa Inggris gitu kan. Itu nanti teksnya tercatat sendiri, di sini bisa klik gitu kan. Ini ada mic-nya. Halo, bentar. Saya enter. Wah, ini lama banget jaringannya. Ya, ini nanti bisa juga di sini ada fasilitasnya. Misalnya coba yang pakai laptop siapa? Bisa gabung nggak ke ke Word saya? Bisa tambahkan nggak? Jadi bisa kolaborasi langsung. Jadi satu dokumen bisa dikerjakan oleh beberapa orang. Oke, ini bisa saya close dulu Word-nya. Ya, itu bisa ditambahkan di sini. Jadi ada dokumen di sini, silakan ditambahkan, siapa yang nambahin kelihatan semuanya. Ya, ini dari tadi ada di sini ada file, ya kan? Ada Excel juga, ada form for Excel, PowerPoint, Word bisa masuk dalam Microsoft Word. Tadi ini upload dokumen, ya kan? Bisa apa aja. Ini copy linknya juga bisa. Ini ada link Teams-nya, saya copy, ntar saya klik ya. Ini juga saya bisa download. Ini ada add cloud storage, ini biasanya ke Google ya, ke SharePoint, Dropbox atau yang lain Google Form, ini pilihannya. Jadi semua yang ada di Teams ada. Ini sudah kalender tadi saya bahas, kelasnya sudah, cara buat kalendernya sudah. Ini telepon,
Nah, ini bisa saya misal mau telepon siapa, tinggal klik. Misal tadi hari ini yang belum ada siapa. Gitu dia dialing, nih historinya, kontaknya siapa aja. Ya, ini historinya kelihatan, ini outgoing tadi telepon masuk, saya telepon ke Sophia, ya kan ini yang masuk, miss call Bu Ajija kelihatan. Voicemail pun bisa. Ya, terus di sini ada file tadi yang nama tadi kita buat download dokumennya ke OneDrive juga kita bisa pindahin ke OneDrive-nya. Dan yang lain aplikasinya bisa kita tambah. Ya. Nah, terus kalau di laptop, kalau Bapak Ibu nggak mau pakai browser, bisa di-download di sebelah kiri. Ini saya nggak pakai browser, saya pakai apps-nya. Aplikasi saya install di komputer saya. Klik ini. Gitu. Ya, ini sudah saya kupas tuntas Teams-nya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, yang saya iseng lah, saya ganti background. Dah, jadi saya nggak kelihatan di kantor backgroundnya. Ya, jadi saya bisa rubah backgroundnya dan bahkan saya bisa masukin foto-foto di background saya, belakang saya apa. Gitu. Silakan yang mau ditanyakan, boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, tadi kan udah pakai handphone, terus Ya. tadi mau buka laptop, udah install Teams-nya, tapi kok nggak bisa ya? Kenapa ya? Dua-duaan gitu bisa nggak itu? Tadi saya nyoba 2 bisa sih. Ya, Iya, ini tadi saya pakai handphone ini nih. Handphone bisa dua-duanya. Tapi username bisa ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Asal jangan salah aja passwordnya. Iya. Password. Ada kesalahan. Udah, tapi unduhnya ada tulisan. Ada install, bacaan install gitu, suruh install dulu kali ya? Ya, install itu yang webnya, versi aplikasinya, apps-nya. Aplikasinya itu. Tadi kan. Ada, iya. Berarti install timnya dulu ya? Betul. Gitu. Ya udah ntar enakan pakai laptop daripada pakai handphone, nggak bisa praktek. Ya. Seru juga sih. Ya udah, makasih ya. Salam. Nah, Bapak Ibu guru hebat, saya juga rekam nih. Hari ini saya rekam. Gitu, rekaman video ini recording semua saya rekam gitu kan. Nanti ngambilnya dari mana itu ada di Microsoft Stream-nya. Gitu. Jadi rekaman ini nanti saya masukkan ke channel-channel tadi. Misalnya channel Teams, ya udah channel Teams saya masukin rekamannya. Jadi kalau misalnya yang hari ini yang ikut hanya 13, sisanya nggak bisa berhalangan gitu kan. Itu ada kelihatan di videonya bisa ditonton di Microsoft Teams juga. Gitu. Jadi nggak keluar dari Teams gitu loh. Jadi kalau misalnya yang aplikasi lain kan, saya buka pakai A, saya buka pakai B, untuk ini saya buka pakai C, jadi nggak keluar dari Teams. Gitu. Ada lagi? Nah, ini tentang Teams. Kayaknya saya tadi yang buku itu bab 1 sampai bab 6 itu dikupas habis deh. Cuman memang yang tadi yang attendance list nggak dimasukin. Gitu. Karena itu triknya gitu. Orang jarang tahu, yang tahu presensinya ada di situ. Gitu. Ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya masuk ke materi Microsoft Educator. Maaf Pak Sariel Sidik, mau nanya. Silakan Bu Anissa. Itu yang kan saya buka pakai HP ya. Itu Bapak pakai laptop doang bukanya? Iya. Ketika pengajaran bisa begitu, bisa tampil kamera sama tampil materi gitu? Iya, betul. Oh, gitu. Aku harus pakai laptop nih biar ngerti. Jadi pas pengajaran saya bisa share pakai materinya, laptop kayak gini kan saya bisa share. Background saya nggak di kantor lagi, saya pindah. Nanti 5 menit lagi saya pindahin lagi backgroundnya. Kayak gitu. Jadi bagus sih tampil gitu. Berarti nggak perlu keluar aplikasi. Iya, gitu. betul, nggak keluar dari aplikasi. Iya.
Bagus. Ya, lanjut Pak. Ya, oke. Ini saya ganti lagi dah 5 menit, ganti background saya di rumah ya, beda lagi. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Jadi ya Microsoft Teams ini saya cuma bisa sampaikan tugasnya tadi yang assignment saya buat tadi nanti malam akan tampil jam 10 gitu kan. Jam 10 malam akan tampil gitu sampai tanggal 5 gitu kan pengumpulannya. Jadi Ibu Bapak tadi bikin kelas ya, bikin kelas di sini di Teams ya. Terus diklik ini ya, di Teams-nya ini diklik lagi, saya ke Teams 2 kali. Nah, Ibu Bapak klik di sini. Ya, bikin kelasnya. Ya, ini create Teams ya kan, atau mau join tadi saya masukin kode kelasnya di sini. Ya kan, yang saya bilang tadi dibuat kode kelas, saya masukin kode kelas, langsung masuk ke kelas si A, mata pelajaran A. Kalau yang create Teams ini masuk di kelas ini, saya buat kelas, pilih ini. Tugasnya Bapak Ibu bikin kelas. Kalau udah bikin kelas ya kan, undang saya gitu kan. Undang saya untuk masuk ke kelas Ibu. Gitu. Misalnya tadi kayak sini saya bikin kelas, di sini kelas gitu kan. Namanya apa? Ibu mau namanya misalnya TOT ikhlas gitu kan. Misalnya Pasapi ya kan. Di sini misalnya gitu kan. Terus saya next. Setelah next gitu kan. Itu dimasukkan saya di sininya sebagai teacher boleh, sebagai student boleh di sini. Ini masukin misalnya Sahrial. Terus masukin lagi undang teman-teman ibu bapak yang ada di kelasnya di kelas 1 gitu. Kalau nggak ada ya udah ya semua udah masuk ya kan, akan terjadi kelas seperti ini. Ya kan, saya buka misalnya ikhlas yang 1 di sini. Nah, di tugasnya nanti praktek Bapak Ibu guru hebat di rumah gitu kan. Nah, seperti ini sudah, jangan lupa Ibu capture. Kalau di handphone capture ya, kalau di komputer print screen gitu. Tapi kalau pakai Maaf Pak Saryo. Iya. Nggak kelihatan ini slide-nya. Oh, yang benar. dijelaskan. Iya, maaf. Iya, sudah ya. Baru kelihatan. Oke. Nah, ini kan kalau Bapak Ibu udah buat kelas seperti ini, ya kan, Ibu bikin channelnya, dan saya dimasukkan sebagai peserta kelas Ibu. Yang lain boleh diajak tadi, silakan dikasih linknya juga boleh, dikasih kodenya juga boleh, gitu kan. Saya mau masuk kelasnya Pak Sapi, silakan. Nah, saya sebagai instruktur hari ini, gitu kan, saya dimasukkan dalam kelas Bapak Ibu, Ibu bikin kelas aja. Kelasnya misal TOT ikhlas Bu Ajijah gitu, Ajijah. TK ikhlas Sophia, TK ikhlas Pak Ibnu misalnya gitu kan. Gitu. Jadi nanti saya udah buat kelas seperti ini, di capture ya. Di capture gitu kan. Bapak Ibu gitu kan, di capture. Oh, saya udah buat kelas, capture. Nanti dimasukkan ke assignment, ke tugasnya. Gitu. Ya, nanti dimasukkan ke tugasnya, ke assignment. Gitu. Nanti besok besok silakan nanti kita coba, nanti yang pakai laptop bisa sharing. Jadi yang share bukan saya aja ya, Bapak Ibu juga bisa nge-share ke sini. Gitu. Jadi di Teams ini siapapun bisa nge-share. Gitu. Nge-share tampilan yang ada di laptop masing-masing. Ya, kalau sudah di print screen, disimpan, nanti dimasukkan dalam assignment. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu tugasnya bikin meeting, bikin rapat, ajak teman-teman. Mau rapatnya nggak usah lama-lama, besok aja jam 10. Ya kan, saya mau nyampein materinya apa, misalnya bahasa Inggris itu mudah loh, gitu loh. Ajak tuh siapa orang-orangnya. Ayo gabung, saya bikin kelas, udah nanti praktek bagaimana cara merekam, bagaimana cara menyampaikan seperti saya seperti ini gitu kan, bagaimana cara mengambil presensinya. Itu direkam semua, udah selesai rekaman, udah itu jadi tugas yang kedua selesai.
Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan, itu tugasnya untuk Microsoft Teams hanya buat kelas gitu kan, dan hanya bikin rekaman seperti ini. Wah, pada ketawa nih kayaknya. biar terbiasa, maksudnya terbiasa jadi host lah, sekali-sekali jadi narasumber gitu. Terburu-buru. Gitu, nggak apa-apa, materi sekolah nggak apa-apa. Materi sekolah misalnya tadi guru SD materi tentang cara menyampaikan hafalan yang mudah seperti apa, nggak apa-apa, bebas, topiknya bebas. Yang penting ibu jadi pembicaranya, ibu bisa sampaikan gitu. Oke. Selanjutnya materi yang kedua, tadi Microsoft Teams yang pertama, materi yang kedua Microsoft Educator. Sudah tampil ya ini? Ya. Ini sudah tampil. Udah tampil. Belum. Saya sudah. Oke, baik. Nah, ini ada di browser. Ya kan, ini adalah gudangnya ilmu. Maksudnya gudang ilmu, gudangnya ilmu dari Microsoft gitu kan. Itu ada namanya Microsoft Educator Community. Silakan Ibu klik di Google Chrome ya kan, Microsoft Educator Community. Kalau sudah ada tampilan ini, kita klik tampilannya. Ini terus saya sign in. Di sebelah kanan ya. Saya sign in. Ini materi tentang Microsoft Educator Community. Ini saya pakai ini Sahrial SDK Guru Inovatif. Saya login. Ibu tadi yang pakai Guru Inovatif, sign in-nya diketik. Kalau saya sudah ada, gitu kan. Nah, sudah nih dapat semuanya. Ini ada, kenapa saya bilang ini dibilang gudang ilmu? Semua yang tentang Microsoft itu ada di sini. Nih, ini ada Get Starting with Remote Learning in Office 365. Ya, di sini semuanya. Ini ada tentang Microsoft Educator View All, nah Microsoft Educator. Ini Office 365 Teacher Academy, ini OneNote, ini macam-macam. Bahkan di sini ada misalnya lesson plan, ya itu ada yang tentang STEM, hacking STEM. Nah, ini dia. Ini materi Ibu bisa belajar di sini. Building Machine the Emulation Humans. Ini bisa ada listennya. Ya, ini ada videonya, ini ada materinya apa gitu kan. Ini yang tentang STEM. Ya, nah, di sini Ibu bisa pelajari apapun gitu kan. Cuman memang saya akan kasih contoh gitu kan. Di sini Ibu bisa tugasnya di Microsoft Educator Center ini. Learning pad, training. Ini ada training course, ada learning pad, webinar online, ya, event. Kita pilih di sini. Ya, pilihnya adalah learning. Nah, tugasnya selesaikan learning pad tentang Teacher Academy. Ya, ini tugasnya Ibu. Jadi tugas Ibu adalah mengerjakan Office 365 Teacher Academy. Kalau Ibu sudah mengerjakan Office apa? Itu kan. Dia, kalau ini saya sudah mengerjakan Office 365 Teacher Academy, ini ada complete. Complete maksudnya saya sudah selesaikan. Ini dia materinya. Kurang lebih ada 13 materi. Tapi kalau 13 materi ini ada ujiannya. Di sini misalnya STEMland Efficiency with Office 365 Apps. Di sini ada sertifikatnya. Nah, ini sertifikat yang Ibu dapat. Misalnya gitu kan. Ini ya di sini ada misalnya transportasi learning by Microsoft Teams. Course sudah komplit gitu kan. Saya misalnya ini dapat 500 poin. Kalau ini selesai, jadi ada
ada ujiannya, ada kuisnya. Kuisnya itu harus benar 80%. Kurang dari 80% gitu kan. Bapak Ibu mengulang lagi ujiannya. Soalnya tergantung, ada yang 15, ada yang 20 gitu. Lebih baik Ibu pelajari dulu ya kan ini semua gitu loh. Terus sertifikatnya ada di mana? Saya ada di My Profile. Ini sertifikat yang komplit saya. Kursus yang saya ikutin. Office 365 Teacher Academy, ada Timeline Activity, ini semua kursus yang saya ikutin. Terus yang kedua, bisa gak saya lihat transkripnya? Nah, jadi ketika Ibu lihat di edukator community ini, ya kan, edukator center ini, ya training ini, bisa di sini ada view transkrip. Jadi course yang saya sudah ambil, course yang saya ikut ujian, dan itu langsung dapat skor ya. Nah, durasinya berapa? Ini dia. MIT Teacher Training Academic. Ini deskripsinya, durasinya 11 jam. Ya, ini sertifikatnya. Sertifikat saya yang sudah saya pelajari dan saya sudah kerjakan soalnya, harus benar lebih dari 80%. Ini Teacher Academy sudah. Jadi yang Teacher Academy tadi yang ada 13 ini gitu kan. Silakan Ibu pelajari gitu dan Ibu kerjakan nanti itunya di screen share ke saya, transkripnya. Itu tugas yang untuk Teacher Academy yang tadi ini. Gitu. Kalau Ibu ya inilah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 course yang Ibu selesaikan. Ya. Untuk yang tugas keduanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan di. Maaf. Ini kan belum buka-buka yang tadi edukasi itu bahasa Inggris semua kelihatannya. Gimana Pak Sapi, bahasa Inggris semua? Ya ini beberapa peserta ini mungkin kesulitan. Apakah ada ahli bahasanya Pak Saryal? Ya, baik. Kita share lagi ya. Saya share lagi tadi kesulitan. Ya. Nah, ini kan dalam bentuk bahasa Inggris semuanya. Diterjemahkan ya. Kok udah saya buka, ada bahasanya, ada transitnya. Ini lagi saya buka ada bahasanya. Iya, baik. Nah, kalau karena kita pakai Google Chrome ya. Ya, kita pakai Google Chrome gitu kan. Nah, itu di sebelah kanan ini saya add-on. Ada add-on tahu? Add-on nanti saya share deh panduannya. Nah, itu saya juga tahu dari teman saya. Ini saya klik aja di sebelah kanan. Kelihatan ya? Yang gambar ini translate. Ada? Kelihatan buka aja. Terus, ya, saya udah kelihatan. Sudah. Nah, ini tinggal translate. Saya udah bahasa Indonesia. Itu juga bisa settingan bahasa Indonesia juga. Nah, ini udah berubah kan semuanya? Ya, udah. Gitu. Jadi pokoknya satu halaman itu bisa diterjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia. Iya, bisa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya klik misalnya di sini transformasi Microsoft Teams, langsung berubah kan bahasanya? Iya. Langsung berubah bahasa Indonesia. Gitu. Ya kan kalau misalnya saya buka lagi misalnya saya back kembali sini, saya buka materi yang lain gitu misalnya memulai dengan kelas 0 ya. Nah, berubah juga bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ada add-on di atas yang ditambahkan namanya Google Translate gitu kan. Kalau
Gitu. Nanti ini Google Translate ini ditambahkan, nanti panduannya saya share di grup. Gitu. Jadi sudah diterjemahkan sama Google ya, Google Translate untuk website ini semua. Soalnya itu mengerjakan latihannya ada latihannya di course latihannya. Misalnya saya contoh ya, yang mau dikerjakan yang tadi ditugaskan itu yang kursus jalur jangan dikerjakan ini aja. Office 365 Teacher Academy. Office 365 Teacher Academy. Iya. Ya, nah ini contoh nih, saya ambil contoh misalnya ini misalnya ada Lego ya, Lego. Atau misalnya presentasi desain 101 ya. Ini saya klik. Ini saya ikut start learning pad-nya. Nah, ini start learning pad-nya udah. Ini learning pad-nya kalau saya selesaikan ini poin saya 500 poin. Jadi klik start course. Nah, ini kan bahasa Inggris. Ya kan? Saya terjemahin lagi, klik di sini Google-nya translate. Udah. Cara membangun teks dan gambar seperti profesional ya. Seperti profesional pelajaran 2, cara mengisi teks seperti desainer. Ini pakai hello. Nah, ini kayak gini. Nah, terus misal masuk kiat kedua, kiat cepatnya bagaimana? Tips cepat untuk memasang font. Nah, ini ada klik videonya. Ini videonya ya kan, ini ngelink ke YouTube. Ini bisa diklik videonya gitu. Nah, terus saya pindah misalnya apa yang memimpin ya. Ini tuh little leading, ini tuh ini gambar ya. Kalau gambar, tapi kalau teks yang di atas diterjemahkan. Ini kan gambar itu bahasa Inggris gambarnya. Nah, kalau dia berupa image gitu, tapi kalau berupa teks dia bisa terjemahkan. Ini kayak ini. Positive impact of smartphone, positive impact of smartphone. Nah, di modul ini ada sampai 13 gitu kan. Nah, ini ada ulangan. Ya. Ntar saya balikin lagi. Nah, ini ada ulangan di sini, ada tugas, ada kuis. Nah, ini yang dijawab yang Ibu kerjakan. Teks pada slide Anda harus mudah dilihat oleh dipilih. Ya, ini pilihan. Kalau bulat begini ini ada pilihan. Kalau checklist juga misalnya ini. Mereka yang menonton online. Pada teks pada slide Anda harus mudah dilihat oleh mereka yang menonton online. Kalau sudah, gitu kan. Saya kirim jawaban. Salah. Yang jawaban adalah mereka yang duduk di baris terakhir. Misalnya itu. Next lagi. Pertanyaannya apa? Guru presentasi, ya kan? Guy Kawanski menyarankan untuk menggunakan teks dengan ukuran titik tidak lebih kecil dari berapa poin. Gitu. Jawab lagi misalnya apa? Gitu kan, ini misalnya tidak lebih kecil dari 15 poin, misalnya submit. Ternyata jawabannya adalah 30. Next lagi. Yang pasti soalnya ada 5 dan itu harus 80% benar. Baru dia lulus. Baru bisa masuk ke course selanjutnya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ih, nggak berasa lu udah jam 2 aja. Jam 3. Seru gak? Seru sih. Jadi yang Microsoft Educator tadi, ya, yang Microsoft Educator tadi gitu kan, itu sebenarnya gudang ilmu. Kenapa saya bilang gudang ilmu gitu? Di situ ada STEM, ada tadi belajar Lego ya kan. Nah, itu guru SD bisa tuh nanti Lego ya kan. Tuh Lego bagaimana sih? Nah, itu ada. TK juga bisa gitu kan. Jadi itu. Jadi di Educator Community ini kasarnya buat guru-guru yang mau explore ilmu gitu. Ada yang misalnya STEM sendiri kan lebih banyak kan SMA kan. Atau misalnya ada host ya, high order thing ya.
Itulah yang bagaimana cara membuat soal gitu kan. Itu ada seperti itu. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ada lagi Bapak Ibu guru hebat yang mau ditanyakan? Ya berarti harus belajarnya pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Siapa bilang sih buru-buru? Ini ada videonya ya. Videonya saya kasih. Ini ada videonya. Ini ada video. Biar bisa. Kenapa Sob? Pusing ya Sob? Muridnya libur bagaimana nih bagi-bagi kelas? Gimana bikin kelas? Ini aja gini, misalnya Guru nanti aja ya, guru aja ya. Yang bikin bukan muridnya itu kita semua. Oh. Yang bikin kelas, muridnya kita semua. Nanti kita dengerin teman-teman kita nyampein materi apa, bisa gak gunain meetingnya ini gitu. Tuh, misalnya Pak Ustadz Sapi, saya mau ngadain meeting nanti malam gitu kan, saya mengundang jam berapa gitu kan. Terus atau misalnya besok pagi atau besok siang gitu kan, ngadain meetingnya, saya mau coba cara ngerekamnya bagaimana, cara nge-share dokumennya yang ada di komputer saya kepada peserta bagaimana, terus saya mau download materinya gitu kan, itu bagaimana gitu loh. Jadi direkam, nanti setiap orang bikin tugas seperti itu. Jadi kita sharing berbagi ilmu. Misalnya saya mau materi tentang cara mudah belajar bahasa Inggris gitu, atau misalnya cara mudah bisa menghafal Quran bagaimana. Misalnya kalau menghafal Quran waktunya jam sekian sampai jam sekian. Terus kenapa orang Arab bisa menghafal Quran lebih cepat? Oh ternyata dia sering minum air jam-jam gitu kan. Oh air jam-jam itu pH-nya berapa kan gitu. Bisa, itu kan strateginya kan gitu loh. Kalau di Indonesia nggak ada air jam-jam, itu solusinya bagaimana gitu kan. Terus ngapalnya apa sebelum sholat subuh kan itu. Ada tuh saya dapat materi dari Hafiz Quran seperti itu. Dia buka sekolah Hafiz Quran, dia kasih bisa kasarnya bacaan Al-Qur'annya yang ibaratnya sudah ada warna-warnanya gitu, ada yang lain gitu. Jadi kita berbagi sharing gitu kan. Misalnya Bu Ajija mau nyampein apa nih guru SD gitu kan. Oh ternyata SD itu saya pakai aplikasinya misalnya pakai cohort gitu kan. Pernah dengar cohort kan? Ada cohort misalnya ngerjain soal atau misalnya menggunakan aplikasi yang lain gitu, yang online gitu kan. Gitu. Atau misalnya menggunakan whiteboard animasi gitu kan. Itu macam-macam. Jadi bisa sharing. Jadi teman-teman yang lain bisa ngajak teman-temannya sharing, yo jam sekian gak usah lama-lama 5 menit aja atau misalnya 10 menit udah selesai direkam, udah selesai disampaikan, ada pertanyaan nggak ada, terus download attendance-nya, nanti dikumpulin jadi tugas. Itu yang meeting. Gimana? Ada lagi? Keder. Kok keder? Makanya dicoba. Ya itulah pembelajaran. Iya, maksudnya pembelajaran sekarang itu ya karena learning itu ya berbeda. Kalau cepat kursus enak, oh dikasih tahu begini-begini. Kalau ini kan ibu nyoba sendiri, ngajak orang kan gitu. Yo. Kan kalau pakai HP nggak nge-share-nya. Pakai HP nge-share-nya bisa juga. Kan ada pasti. Ayo takutnya kita kali kan pakai laptop. Lah kalau yang nggak punya laptop. Gitu. Pakai HP juga bisa nge-share-nya. Kan ngerekam juga bisa kan? Di HP juga bisa. Sekali lagi nih, yang kita rekam itu nanti hasil rekamannya tidak dimasukin ke HP. Tapi masukin hasil rekamannya masuk ke stream. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Boleh silakan Pak. Untuk cara merekamnya bagaimana tuh Pak Saryo dari Google Form ini apa? Google Form aja. Microsoft Teams. Ya ini ya saya share lagi. Ini tampilan yang ada di Ibu Bapak, ada di More Action ya.
yang titik 3. Ini diklik. Nah, ini dia. Di sini ada, saya stop screen berarti rekaman ini sudah selesai. Kalau saya misal start screen berarti akan merekam semua yang ada di recordnya. Gitu ya. Ini adalah untuk merekamnya. Ya, ini yang tadi ada kan. Di sini ada show background effect nih yang tadi nih. Nah, nih show background effect. Di sebelah kanan ada tampilannya semua kalau di laptop. Nah, ini saya mau ganti lagi nih backgroundnya. Misalnya saya mau pindah ke jembatan. Tapi kalau di handphone nggak ada backgroundnya. Ya nggak bisa handphone. Di handphone nggak bisa ya, semuanya adanya di laptop. Bisa. Ada di laptop. Iya. Iya, gitu. Karena di handphone kan device-nya kan maksudnya kapasitasnya lebih kecil gitu loh dibanding di komputer gitu kan. Ini bisa di-apply, ya background saya udah berganti di belakang jembatan. Belakangnya jembatan. Nah, ini di more ini ya kan. More action ini ya kan. Action more. Nah, ini ya ini ada full screen, ada show, ada tune ya, ada keypad ya. Ini buat nomor telepon, ini selesai meeting. Ini untuk matiin video. Nah, samping yang titik 3 ini adalah yang dibilang tadi start sharing. Gitu. Nah, kalau di sini kalau saya stop nanti di tempat Ibu nggak terlihat gitu loh. Tapi kalau saya start sharing ada pilihannya window. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang ada yang pakai laptop nggak boleh deh kita share. Iya, yang pakai laptop. Yang pakai laptop silakan boleh saya stop sharing. Ada yang mau nyoba? Siapa? Pak Ade? Ya. Pak Ustadz Ade mau nyoba share sharing, file sharing? Ini kemana? Jangan pakai Ustadz dosen, dosa. Iya ada Pak, Bapak ada pakai apa? Pak Ade boleh silakan Pak. Boleh silakan Pak. Saya kebetulan pakai PC. Di PC saya belum ada kamera, belum ada mikrofon. Iya benar. Iya benar kan. Jadi sebenarnya dari tadi itu saya aktif di PC, ngelihat gambar di PC, cuman suara dari handphone sebetulnya. Oke. Coba kalau yang di PC, Bapak ada start sharing nggak aktif semua ya? Start sharing. Share di share-nya. Coba diklik ada apa aja Pak di situ. Whiteboard. Yang tombol panah. Nah, ini yang whiteboard nih. Ya ini bukan yang whiteboard. Ini siapa yang share nih? Oh iya. Itu ada whiteboard. Berhentikan menyajikan gitu. Nah ini yang whiteboard nih ya, Bu Ajija. Itu bisa dicoret-coret. Misalnya saya ngikut nyoret nih. Ya tadi jangan di close dulu. Start sharing tadi siapa? Kayaknya saya dah. Kayaknya. Coba buka dah. Tadi start sharingnya tadi whiteboard. Ya whiteboard. Saya lupa di mana ya tadi ya. Iya. Nah ini nih. Nah ini. Iya. Nah bisa nih. Terus rame nambahin. Nggak masuk? Itu saya nulis tuh oke. Belum keluar nih tampilannya? Kalau saya tulis oke, keluar. Coba Pak, belum. Udah oke, keluar. Berarti saya bisa nulis, yang lain nggak bisa nulis ya? Bisa. Coba di handphone. Belum ada nih yang masuk. Nih, saya klik ya. Saya bikin Sahrial tuh. Tapi saya nggak bisa melihat, Pak. Nggak bisa melihat. Saya kelihatan, Pak Ustadz. Nah, karena dia pakai handphone. Oh gitu. Ya saya pakai HP.
Kayak HP. Kelihatan di saya juga ada, udah papan tulis. Oh, bisa. iya tuh, Yang Ya. gitu. Jadi tadi di whiteboard tadi gitu kan, itu bisa bareng-bareng buat anak-anak sekolah. Oh iya. Gambar ya, ini begini bisa jelasin. Jadi ada tampilan whiteboardnya. Gitu. Nah itu tadi nge-share, siapapun bisa nge-share. Coba lagi, siapa yang mau nge-share lagi? Coba Pak Yusuf, bagikan. Pak Ustadz Yusuf, silakan kalau mau nge-share. Mic-nya di unmute, di mute. Mic-nya di unmute. Nah. Halo, ya silakan Pak Ustadz Yusuf. Bisa di-share, boleh apa? Gitu. Nah, ini yang buat selain whiteboard dia bisa yang lain ya. Kalau memang, tapi gini caranya. Sebelum kita menge-share dokumen, buka dulu dokumennya. Misalnya kita mau dokumen PowerPoint gitu kan. PPT tentang slide, buka dulu PPT-nya, baru kita share. Jangan kita share tapi dokumennya belum dibuka. Gitu. Ya, jadi kita share dulu dokumennya, baru kita buka dokumennya kita buka dulu, PPT-nya kayak tadi saya buka, baru kita share. Jadi di bawah share itu, kalau misalnya dia berupa video, jangan lupa di checklist include sistem audio misalnya gitu. Ya misalnya saya buka, masukin ke ini ya, misalnya saya buka include video tentang, saya buka ke YouTube. Ini buka misalnya YouTube. Kesini. Ini misalnya saya buka link YouTube gitu kan yang tentang jaringannya. Ini dia. Ini saya tampilkan. Ada suaranya? Belum ada.
Ya. Tadi ya kalau berupa video bisa ditampilkan seperti itu. Jadi semuanya bisa ditampilkan dalam kelas gitu kan. Kasarnya dalam bentuk video pun kita bisa tampilkan, kayak tadi pengertian asuransi itu saya pakai belajar whiteboard animasi waktu di Siamolek gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan yang ingin bertanya. Untuk besok materinya tentang OneDrive gitu kan. Terus Sway, mungkin kalau misalnya sempat nanti Microsoft Form gitu kan, itu besok kita sampai. Jadi hari ini 2 materinya tentang Microsoft Educator Community sama Microsoft Teams gitu kan. Besok Microsoft OneDrive, Sway. Kalau sama Form, Microsoft Form. Jadi kalau Microsoft Form itu kalau kita mau bikin angket itu bisa Microsoft Form, kita bikin soal di Microsoft Form juga bisa gitu. Kita mau bikin nyimpen dokumen nih. Nah, beritanya untuk Bapak Ibu guru hebat yang hari ini dapat akun Office 365, tolong sering-sering digunakan gitu kan. Karena Office 365 ini media penyimpanan di OneDrive itu bisa sampai 5 terabyte. Jadi 5.000 giga. Wah, gitu. Lebih banyak daripada Google ya? Iya, gitu. Jadi di OneDrive ini Bapak Ibu bisa naruh dokumen sampai 5.000 giga atau 5 terabyte. Gitu. Gitu, bukan 500 giga tapi 5.000 giga gitu. Ya, jadi silahkan digunakan. Bapak Ibu menyimpan dokumen di situ di OneDrive lebih dari hard disk di komputer saya. Komputer saya aja nggak sampai 1 tera. Gitu. Tapi di cloud saya bisa dapat sampai 5 terabyte. Gitu. Jadi itu untuk OneDrive gitu kan. Karena kita pakai Guru Inovatif untuk edukasi dikasih free dari Microsoft. Gitu. Ada lagi? Free-nya berapa tahun, Pak dosen? Free-nya gini, free-nya yang pasti dari hostingnya si Guru Inovatif ini gitu kan. Kalau setahun gitu kan, itu bisa setahun. Tapi kalau misalnya Guru Inovatif bayar domain lagi gitu kan, itu bisa nambah lagi setahun. Jadi yang penting kalau Bapak Ibu nantinya deploy Office 365 gitu kan, misalnya Asdikia ngedeploy Office 365, bayar hosting domainnya doang 150.000 atau 170.000 setahun, terus hostingnya di mana gitu kan, itu sudah di deploy Office 365, ya udah selama setahun bisa digunakan. Terus perpanjang lagi domainnya, bukan ke Microsoft ya, perpanjang domain itu ke Pandi gitu kan. Domain Indonesia itu bayar lagi setahun 150.000, Office-nya lanjut lagi setahun lagi. Jadi Office akan mati apabila domainnya sudah tidak aktif. Tapi kalau domainnya masih aktif gitu, asdikia.ech.id masih aktif, bisa digunakan. Jadi nggak bayar ke Microsoft-nya, tergantung Office-nya. Gitu. Oke, jelas. Ya, nah tapi untuk infonya gitu kan, untuk yang saat ini kan mohon maaf gitu kan, untuk yang dari Asdikia gitu kan, infonya yang saya terima untuk hari ini gitu kan, yang di Asdikia, domainnya tidak bisa terdaftar di Microsoft. Kenapa tidak bisa terdaftar di Microsoft? Karena masih asdikia.com. Jadi kalau asdikia.com tidak bisa terdaftar di Microsoft, tapi harus asdikia.sch karena dia sekolah.id. Tapi kalau dia perguruan tinggi atau akademi, misalnya .ac.id. Gitu. Jadi di Asdikianya harus rubah dulu domainnya dari .sch.id. Kalau itu bisa dirubah, saya bisa bantu untuk bisa daftarkan ke Microsoft-nya. Gitu. Mau di tergantung nanti dari Asdikia, ya kan, manajemennya seperti maunya .sch.id didaftarkan, hostingnya ada, domainnya ada, kita bisa urus ke Microsoft-nya dengan legalitasnya ada yang harus dipenuhi. Yaitu Pak Ustadz Ade
Ya. Kalau misalkan dirubah namanya saja bisa nggak? Maksudnya gini, Asidikiah Pusat. Kalau tadi kan asidikiah.com. Ya. Nah, asidikiahpusat.sch.id misalkan, itu masuk nggak? Ya, kalau memang bisa berdiri sendiri gitu. Tadi kan kasarnya kan mau asidikiah.sch.id. Ternyata mau ditulis asidikiah misalnya minus pusat gitu kan, atau asidikiah gabung pusat.sch.id, itu bisa. Yang penting kan Microsoft domain itu adalah .sch.id. Dan domain itu adalah memang domain sekolah gitu loh, bukan domain yang dibuat sembarangan. Karena .sch.id kan harus ada legalitasnya, ada surat dari kepala sekolah, ada surat dari yayasan kan gitu untuk mendaftarkan .sch itu. Gitu. Kalau .com kan hanya perlu tinggal KTP doang selesai. Kalau .sch harus ada lampiran-lampiran yang harus disampaikan. Misalnya akreditasinya seperti apa, itu diminta juga. Gitu. Ya, Pak Ustadz Ade. Ya. Misalnya kalau misal asidikiah minus batu ceper gitu kan, .sch.id boleh. Jadi kan punya website masing-masing, itu boleh saja. Nanti guru-guru yang ada di asidikiah itu punya akun Office 365-nya, misalnya gitu kan, Sahrial@asidikiah minus misalnya pusat.ac.id gitu. Jadi misalnya ada lagi misalnya Hayati@asidikiah minus pusat.ac.id gitu. Semua anggotanya itu bisa didaftarkan. Nanti siapa yang jadi admin di Asidikiah pusatnya. Berapa banyak jumlahnya, itu bisa sampai dengan 1.000 orang, 1.000 akun. 1 orang 2 akun bisa, pokoknya namanya harus berbeda. Gitu. Jadi Asidikiah bisa didaftarkan guru-gurunya, ustadz-ustadznya, ustazahnya, untuk akunnya Asidikiah pusat misalnya .ac.id, bisa didaftarkan semua dengan siswanya. Yang SMP, yang SMA itu bisa. Gitu. Bahkan misalnya kalau misalnya tadi kita punya sekolah untuk TK, Rodotul Atfal, bisa aja. Yang penting ada domainnya, ya kan? Ada hostingnya, baru kita daftarkan ke Microsoft dengan online, ya kan? Syaratnya dipenuhin, Microsoft setuju, agree, dapat Office 365-nya 1.000 user. Bahkan bisa lebih. Itu. Dan 1.000 user itu, satu usernya OneDrive-nya itu 5 terabyte. Jadi hitungannya bukan satu Asidikiah 5 terabyte ya, tetapi satu user 5 terabyte untuk penyimpanan OneDrive-nya. Mantap. Bisa digunakan di mana aja, di handphone bisa. Saya tadi bilang satu akun di laptop saya buka, di handphone bisa. Saya tambahin satu lagi misalnya di tablet, bisa gak dibuka? Bisa. Gitu. Jadi dalam satu akun bisa dibuka beberapa device. Ada lagi? Cukup saya kira. Cukup. Ya nanti bisa Ustadz Ade bisa koordinasi sama Pak Haji Jen lah, gitu kan. Siap. Iya. Nanti saya tinggal ikutin Pak Ketum. Ya, ada lagi? Misalnya Pak Ustadz Sapi udah punya nih materi-materinya gitu kan. Terus takut hilang di laptop, takut hilang di komputer gitu, takut hilang di HP, upload aja ke OneDrive. Ya kan? Bisa. Jadi handphone hilang, saya punya di OneDrive, di cloud computingnya. Laptop saya rusak, saya juga bisa gitu. Untuk sementara ini mungkin kebanyakan kita naruhnya di Google Drive ya. Ya, Google Drive kan maksimal 15 GB kan? Iya, betul, 15 GB. Makanya betul. Mungkin bisa kita pindah. Kapasitasnya lebih besar. Ya, kasar kalau ada video gitu tentang pembelajaran bahasa Inggris, bisa masukin ke situ juga. Baik. Yang penting koneksi internetnya ada kan gitu. Ada lagi Bapak Ibu guru hebat?
Nggak berasa udah jam 3 lewat. Ya, nah, Bapak Ibu guru hebat, saya sudah sampaikan gitu kan, nanti dibuka Microsoft Teams-nya, itu ada di file saya di tentang Teams, itu ada materi sedetail mungkin saya sudah sampaikan, ada dari bab 1, cara buka tadi, cara meeting bagaimana, terus cara bikin kelas bagaimana, cara yang ada di Teams tadi, udah saya bikin per bab sampai 6 bab. Silakan Bapak Ibu, ya saya sharing. Mungkin kalau misal Bapak Ibu ada yang lebih tahu, boleh sharing. Gitu kan. Kita ini sering berbagi gitu kan. Mungkin karena saya lebih duluan dapat infonya, saya berbagi lagi. Ada yang lain tahu infonya, silakan berbagi. Gitu. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri. Ya, rekaman ini nanti ada di Teams gitu kan. Nanti saya kasih linknya, nanti ada di postingnya. Oke, baik. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya, saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, ya kan. Mudah-mudahan kita dihindari dari wabah penyakit COVID ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Allahumma amin ya robbal alamin. Ya. Saya stop ya. Ini rekaman. Waalaikumsalam. Ini saya stop rekamannya. Ya.